Titar tuh dikit kok sebenarnya. Oh, Titar tuh sedikit ya? Titar tuh dikit, paling 10 orang lah dari Indonesia. Gue bisa sebutin 5 di antaranya. Karena saya penikmat. 10 orang di Indonesia maksudnya kan Ya, 5 angkatan lah. 5 angkatan. 5 angkatan. Tapi Empat, sampai lima sekarang angkatan. masih ada. Masih mereka masih praktek. Berarti nambah dong, bisa mungkin nambah. Mungkin ya kalau ada yang Kalau lu sekolah mau gitu. sekarang sekolah juga bisa nih. Tapi janganlah capek. Lu mending jual helm aja. Rezeki ada masing-masing. Gak boleh kayak gitu. Kenapa lu memilih jalurnya lebih ke banyak ngelawaknya? Apa karena Bukan lu- ngelawak. Jadi sebenarnya setiap customer tuh, gue nggak tahu ya, orang tuh aneh-aneh kok. Jadi Parah banget. bukan aneh maksudnya. Yang kayak gini Unik. mendiskreditkan. Iya loh. Unik. Maksudnya enggak. Ini nanti di-cut. Lu memang pecinta motornya dulu atau lu cuman baru-baru aja menikmati motor? Kalau Dari baru-baru paling gue mending close aja. Iya, udahan aja, nyampe sini aja gitu. Ngapain gitu. Atau kita lanjutin ngomongin Titar aja. Iya. Lebih seru kayaknya. Kali ini kita kembali lagi di RC Bicara. Salah ya? Salah. Kita kembali di RC Video di segmen Bicara, bincang bersama. Yes, say, wait. Mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau dari pemotornya. Gue yakin penonton-penonton kita nggak ada yang tahu sih. Iya. Soalnya dia belum pertama motoran. Iya, masih jarang gua. Masih jarang, meskipun dia hardcore banget loh. Dengar-dengar dia motoring ke New Zealand sendiri Buset, dari ya. Indonesia. Jauh amat. Dia Enggak. dalam tujuannya mau mengkertak-kertakin orang-orang bule. Enggak ya? Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kowe ini adalah Kowe mah yang sebelah kantor kita kemarin yang perusahaan itu Korea. Kowe, iya Kowai. Oh, iya. Kowai kalau ini Wei. Nah, wait. Weh, oke. Wei. Wait. WEI. Ini apa sih namanya Instagram tadi? Bon chatting. Bon Bon chatting Yes, say Indonesia. way. Yes, say way. Wei. At Yes, say way. Adalah di Ya pokoknya kertak-kertak itulah. Ya, tapi ini yang beneran dipelajari ya, lu Iya. mempelajari Pelajari. dari ujung kaki ke ujung kepala. Yes. ini kepala dulu. Ujung kaki ke ujung kepala. Nah, Terus semua anatominya, bagaimana strukturnya sampai lu bisa ngertek untuk benerin kalau ada yang nggak benar, betul. Iya, betul. dia nggak Betul. terlalu doyan kentak, jadi dia bingung mau ngomong. Mending gue yang take over aja deh. Kenapa? Saya ntar pas mau ngomongin ini aja lah, Ah, ngomongin pas motor bagian aja lah. motoran biar dia aja. Cuman ada yang membuat gue ini weh. Lu Apa kan tuh? apa sebutannya Shifu, Master atau apa nih kalau di Indonesia nih? Jadi itu tuh gelar yang dikasih orang kok. Terutama kemarin gue dapat gelar Shifu tuh Oh. karena dikasih Shifu gua. Oh, oke. Oh, lu udah Shifu nih berarti? Ya. Master Shifu. Iya, sebenarnya itu kan penghargaan orang kan. Kayak nggak bisa kita declare diri kita master atau Shifu, nggak bisa sebetulnya kok. Itu penghargaan aja dari guru gua gitu loh. Oke. Dengan apa teknik yang udah gua pelajarin dan gua praktekin selihai apa lu lah gitu. Oh, kurang berarti lebih. semua yang lulusan dari yang guru lu ajarkan itu semuanya mendapatkan title Shifu. Enggak, ada yang master juga. Jadi Master di bawah. grade-nya apa sih grade-nya? Grade-nya apa aja nih? Master, Platinum, enggak, master sama Shifu. Oh, dua doang. Master itu lu dapat saat lu selesai pendidikan. Enggak kok, jadi Oh, semuanya tuh dikasih pas selesai pendidikan, cuman ada. lu bagus atau enggak. Bedanya apa nih? Bedanya apa kan tadi Kalau dia kurang oke, dia dapat master. Oh. Oh, jadi selesai pendidikan lu bisa jadi master, bisa jadi Shifu. Yes. Ah. Tapi kan ya itu penghargaan aja lah, Iya, maksudnya iya, bukan iya, bukan iya. bukan Nice. kalau lu masih master berarti masih nggak bagus ya enggak juga lah kok sebenarnya. Iya sih. Ya, maksudnya, Cuman kan Belum sempurna. Ah. Belum sempurna. mungkin butuh pengalaman. Enggak, mungkin. soalnya tadi jam terbang ya. Jam gua tuh terbang. mikirnya kayak kan lu ada pendidikannya kan di Malay ya? Malay. Di pendidikan di Malay. Terus kalau misalnya udah beres, lu akan jadi master dulu. Enggak. Lalu setelah itu, setelah misalnya lu praktek berapa lama, terus ada apa? Tes. Iya. Iya, gitu-gitu. Enggak. Jadi itu tuh tergantung Shifu aja, dia lihat muridnya ini sebagus apa sih gitu. Kalau dia merasa kurang, biasanya master. Oh, Gitu. sedangkan lu perfect. Ya oke Makanya lah, jadi- mungkin buat Shifu gua oke lah.
Ada yang bagus juga, cuman Jadi buat kalian bapak-bapak ataupun pecinta-pecinta ASMR seperti gua selalu follow orang-orang GW ini. Tanpa melihat dia pun gua langsung udah enak banget, ketek, wah kayak nyaman banget. Cuman gua nggak tahu ya, kan itu ada perbedaan ya, ada yang tit entar, ini tit entar bukan? ya titar. Titar, ada yang chiropractic. Yes. Chiropractic ini yang lebih ke Beda. Beda. dokter, medical atau apa Enggak. sebutannya? Jadi sejauh gue belajar ya, gue nggak pernah Iya, belajar Fu. chiropractic. Aja. Gimana tuh? Iya. Tapi bedanya, Gimana, Fu? bedanya tuh chiropractic tuh dia lebih common di Western. Oh, Oke. Kalau titar dia lebih common di Asia. Asia. oke. Ilmu titar modern itu diciptakan atau dikembangkan oleh satu keluarga di Malaysia gitu. Yang si Fulu itu. Ya. Tapi sebenarnya secara praktek Mm-mm. sama-sama bone setting. Beda. Kalau titar tuh dia harus ada 3 aspek. Harus ada pijit, harus ada adjustment, sama harus ada herbal. Oh. Jadi yang membedakan titar yang cukup spesifik tuh herbalnya. Herbalnya. Oh iya, makanya waktu itu kita nyempet ya ke tempat dia. Dikoyoin, iya. Dikoyoin gitu ya. Iya, dikoyo atau ada herbal Patch. tempel. Iya, patch gitu. Gitu. Itu yang paling membedakan sebenarnya. Sama biasanya titar tuh dia sampai ujung-ujung jari gini kita bisa benerin. Oh, wow. Kalau chiropractic sejauh gue belajar ya, dia lebih ke spine alignment aja. Oh, spine Oh, alignment. tulang belakangnya. Iya, tulang belakang. Nah, kemarin tuh gue nyempet ngeliat kayaknya di konten lu ada yang jari Bengkok. bengkok. Iya. Itu bisa dibenerin. Iya bisa. Oh, serius? Kemarin juga gini kok gue. Kemarin ini kesini. Ini gue benerin tuh udah normal sekarang. Gimana? Gue narik orang. Narik orang nih. Ngecek gimana? Ngecek normal gimana tadi? Tadi gimana? Ah, terus? Iya, Gimana kalau udah. ada naruh? Iya. Tadi kayak cuma 2 ya. Spider-Man, maksudnya kan kalau Spider-Man kan siapa tahu jadi Kayak- Peter Parker kan. yes. Oke. Lu kenapa awalnya apa yang membuat lu terjun ke dunia titar? Awalnya gue pegang orang sembuh kok. Jadi tanpa ilmu. Lu penari? Apaan sih? Misalkan, Iya, teman misalkan. gua nih. Ya. Aduh sakit ini. Ah. Bokap gue sinseh kan. Jadi gue pernah diajarin waktu SMP. Oh. Apa sih? Sinseh tuh dokter Chinese lah, tabib lah. Oh, tapi oke, Tabib oke, Chinese. oke. Iya, Nah, iya. Jadi gue tuh pernah diajarin kok mijit atau akupuntur. Gue pernah diajarin waktu Oke. SMP nih sama bokap gue. Basic lah, bener-bener ya cuman bisa doang lah. Tapi kan gue familiar jadinya kan ngobatin. Terus teman gue sakit, gue pegang kok sembuh gitu, Cuma dipijit-pijit gini doang. Pijit-pijit gini doang kok. Oh, keren Kayak- kayak dong sembuh. Tanpa ilmu padahal kan, Iya. kayak gue nggak ngerti anatomi, nggak ngerti jalur, gue pegang-pegang gini, kok sembuh dia sembuh. Terus sembuh lagi. Akhirnya karena gue pikir bokap gue sincere, kayaknya terah keluarga gue di sini deh. Terah keluarga. Gak banyak loh yang tahu terah itu. Terus lu Kayaknya gitu. Kenapa nggak melanjutkan sebagai sensei? Atau lo udah mulai nonton-nonton ASMR gitu ya? Enggak, sinseh tuh kok yang disebut sinseh tuh harus kan ada tiga aspek tradisional Chinese medicine kan. Lu bisa disebut sinseh tuh kalau lu menguasai 2 bidang. Ada 3 tuh akupuntur, herbal sama tuina. Tuina tuh pijit memijit. Oke. Kalau lu kuasain 2, lu baru bisa disebut sinseh. Kalau 3? Kalau 3 ya dia Super lebih sinseh sinseh. lagi. Kalau 4 jadi super saya. Jadi ada ekornya gitu kan? Sinseh Pro Max itu. Nah, berarti lu sekarang kan Gue belum sinseh karena gue kan baru satu. Gue tuin aja yang gue kuasain. Lah, herbal apa? Herbalnya kan gue nggak bikin. Oh, beda ya. Gue hanya masak aja, iya. Oke. Gitu. Terus Karena bokap gue sinseh, ya udahlah akhirnya gue pikir kayaknya di sini bagus nih gitu. Ya udahlah gue sekolah lagi akhirnya. Gitu. Cuman pas saat lu keluar, lu muncul, itu kan sebenarnya udah mulai berjamur juga nih di Indonesia. Banyak juga pijat-pijat tit entar dan yang lain-lainnya. Titar ya. Titar tuh dikit kok sebenarnya. Oh, titar tuh sedikit ya? Titar tuh dikit, paling 10 orang lah dari Indonesia. Gue bisa sebutin 5 di antaranya. Karena saya
penikmat. Kalau dia doyan, emang doyan digituin ya? Enak bro, nyaman dia. pasti langsung sayang gitu loh pas pertama tuh kayak iya ya gitu. Lo biasa kalau sama dia rasanya, oh iya boy, gitu ya. Enggak, makanya kalau ada dia ke klinik gue nggak pernah berdua di ruangan. Takut gue yang dipijit. Jadi hal-hal yang diinginkan gitu. Saya pijatnya tiba-tiba jadi kayak gitu dah. Iya. Gue jarang chat WC, paling kadang-kadang pap doang. Lagi apa? Oh ternyata nggak banyak. Gak banyak yang aliran titar asli ya. Oke, Titar asli tuh bukan KW. Ada badaknya masalah. yang Gitu si kok. Fulu di Iya, Malah ini. iya. Tapi itu 10 tuh dalam satu batch. Enggak. Oh, Dia- beda. Oh dia tersebar dari Oh, ya. berbagai negara mungkin satu batch ya? Iya, iya. Nah, yang di Indonesia maksud gua 10 orang di Indonesia. Iya, maksud kan Ya, 10 batch itu kan- 5 oh, angkatan iya. lah. 5 angkatan. 5 angkatan. Tapi Empat, sampai lima sekarang angkatan. masih ada. Masih mereka masih praktek. Praktek. Berarti nambah dong, bisa mungkin nambah. Mungkin ya kalau ada yang Kalau lu sekolah mau gitu. sekarang sekolah juga bisa nih. Tapi janganlah capek. Lu mending jual helm aja. Rezeki ada masing-masing. Gak boleh kayak gitu. Tapi gue dulu sempet pengen loh. Nggak, maksudnya setelah gue tahu ada sekolahnya itu gue sempet boleh juga kayak ya. Gue suka, gue gak usah ngobatin orang sih. Gue lebih suka mendengar ekspresi mereka kayak thank you ya, lega banget nih, itu gue sangat suka sih reliefnya. Itu juga gue suka kok. Jadi tiap hari gue semangat ke tempat kerja tuh itu karena ada apresiasi orang gitu loh. Kalau gue jujur, gue suka dipijat dan suka mijat kalau gue. Oh ya? Iya. Spesifik. Iya, enggak. Nggak, lu Hits, biar gak kemana-mana ya. tapi di mana yang bagus kok? Enggak. Gua nggak pernah lagi. Gue suka dipijat, benar pijat gitu. Dan karena gue tahu kan, maksudnya kalau dipijat, enaknya di sini. Cara ngerilisnya gini. Jadi gue bisa tuh agak bisa lah mijat-mijat orang yang ototnya rada-rada apa sih istilahnya meringkal Ya, gitu. apa dia? Rilisnya Lu biasa gimana? Spasme. ya. Apa tuh? Spasme tuh. Bukan orgasme ya, spasme. Spasme tuh apa? Keras, ototnya keras. Ah iya kayak gitu-gitu tuh gue tau lah caranya gitu. Gue emang doyan. Happy end nggak? Tergantung. Iya, tergantung. Iya Kalau dong. dia relief kayak Iya kan jadi makasih kayak ya, thank Bang. you, thank you. Iya, Iya iya. biasanya gitu. Jadi cuman kalau gue otodidak. Otodidak. Karena kayak misalnya nih lagi dipijit kepala, digini tuh nggak enak. Oh yang enak tuh gini. Jadi gue akan melakukan itu ke orang. Yang enak tuh gini. Kayak gitu. Nah kalau lu nih, si Titar ini bisa nggak sih di secara otodidak belajarnya? Ya kan nonton video gitu kok. Bisa berarti? Gak bisa lah. Oh nggak bisa? Nggak bisa ya. Soalnya gini kok. Misalkan apa adjustment shoulder gini. Lu kan nggak tahu efeknya Kemana? dia tulang ini kemana dan tulang ini kemana. Jadi efek dari adjustment itu kalau nggak dikasih tahu lu nggak akan tahu. Ya? Gimana? Iya kalau nggak dikasih tahu. Iya dong. Benar juga sih memang. Jadi kalau nggak belajar secara benar teh lu nggak tahu gitu loh kok apa. Kalau sakitnya Tulang, di sini, ininya rilisnya caranya harus Iya. dari sini, dari sini, dari sini gitu. Terus pakem-pakemnya misalkan tulang tuh kan ada nama-namanya nih. Misalkan sini SI Ani. joint, Yang di Budi. sendi misalkan itu harus jarak berapa? Oh. Ada kok antar tulang tuh harus ini kalau dia lebih dari segini misalkan dia berarti turun, lu harus naikin tulang ini. Itu kan lu nggak dikasih tahu kalau lu nggak belajar ya? nggak belajar. Berarti lu belajar anatomi juga dong? Iyalah, Sampai tulang-tulang, otot-otot segala macam ada Iya. semua hasil X-ray dan lain-lain lu lihat semua. iyalah. Anjir. Berapa lama sekolah itu? 2 tahun lah kok. Gue sampai sekarang tiap 3 bulan masih ada kelas. Oh, Maksudnya refresh ya. Masih ke sana berarti? Enggak. Sometimes gue kesana kayak kemarin kan Februari gue kesana. Nanti di sana, si Bu ini gimana? Oh ini gini. Oh, jadi Atau in coaching case- klinik lah. Oh, jadi in case lu menemukan kasus baru, misalnya Iya. setelah penanganan lu nanya. Tapi Oh, ada suka ada kasus-kasus baru yang lu misalnya ya lu lagi nerima pasien. Terus lu kayak anjing gue belum pernah nih. Ada kayak gini sebelumnya. Gimana? Kalau dulu sih pernah gitu. Sekarang mah rata-rata lah kok. Sifu. Ya, bro. Enggak, ya maksudnya terbang, jam bro. terbang. Gitu, kayak- Pengalaman. 2 tahun ya. Lu aja lah gitu. Tapi 2 tahun itu berarti lu sudah bergelar sifu dan lu sudah bisa mengajarkan orang. Sebenarnya ngajarin orang
Iya, bisa sih kok. Cuman kalau buat kayak buka sekolah gitu loh, gua rasa belum lah kalau gua ya. Karena apa? Karena gimana pun kita buka sekolah tuh kita punya tanggung jawab terhadap murid kita gitu. Pasti. Ya kan? Iya. Ya kan kita buka nih. Ada di Indonesia course 3 hari gitu loh kok. Lu dapat duit, kita dapat duit misalkan yang ngajar, lu dapat sertifikat. Cuman kan kita pun harus bertanggung jawab sebenarnya sama pasiennya murid kita sama murid kita kan. Iya. Itu beban beratnya di situ ya. Iyalah kok, nggak bisa. Moral. Iya, nggak bisa kita cuman kalau nyari duit gampang kok kayak lu mau belajar, gue udah ajarin 3 hari. Oke. Tapi bisa tuh sebenarnya 3 hari. Ya enggak lah. Oh iya, oke. Mana Kan bisa? Lu selama 2 tahun berarti full time, full day. Lu setiap hari belajar kayak sekolah biasa. Enggak. Jadi ada 1 minggu misalkan gue dikasih teori, nanti ada 1 minggu gue praktek, ada harus ke sana, ada ujian. Oh, enggak full time di Malaysia. Enggak lah. Oh, Waktu itu kan gue sekolah lagi COVID. COVID juga kan, hybrid jadi. Oh, tapi kalau yang sesungguhnya face to face, real time. Sekarang deh. Sekarang ada real time-nya. Ya gue pun kan real time waktu itu di sana. Berarti nggak full, nggak kan full kayak lah. misalkan gue ngambil pendidikan MBA misalkan di US, gue harus stay di sana. Ini enggak sih? Oh, lu bisa PP karena dia ada jadwalnya ya. Ya ada jadwalnya. Oh, Jadi misalkan lu diajarin bahu, Hmm. ya lu harus cari case bahu. Oh. Diajarin nih bahu nih, masalahnya ini, cara benerinnya ini. Lu harus cari, siapa orang nih yang masalah bahu nih, temen lu Cuma misalkan. kayaknya masalah bahunya nih. Ini masalah dulu ya. Jadi Masalah nih. Bu. nanti review gitu loh, lu kendala lu apa, yang lu Oke. temukan apa gitu. Oke. Oh, jadi ada maksudnya ini juga ya. Gak segampang itu ya. Iyalah. Gak segampang itu ku mencari penggantimu. Yang membedakan lu dengan yang lain nih, gue sih nggak tahu ya yang lain tuh alirannya apa. Tapi kan saat ini sudah sangat banyak. Ya. Ada yang abal-abal, kasarnya mereka ngomong sendiri nih abal-abal atau kotak apapun yang segala macam. Apa yang membedakan? Yang ngebedain gua apa ya? Gua Orangnya. Enggak. Gak seorang Shifu. Enggak. Apa ya? Gua nggak tahu sih kok. Maksudnya orang praktek apa kan gua nggak tau. Iya, lu nggak mencari tahu segitunya. Tahu sih. gak yang membedakan apa? Shifu yang main motor. Nah, itu kenapa kalau nggak dia nggak jangan masuk? aja. Nggak, gua jadi gak enak. Berarti mungkin aja dong orang-orang itu sebenarnya ada aja ya yang tidak aja belajar segitunya ada ya. Yang Ya, mungkin ada lah kok. Pasti ada ya. Terus gue dan kadang-kadang mereka memasang sertifikat, gue nggak tahu dari mana nih sertifikat mereka terpercaya atau tidak gitu. Iya, gue tanya doang siapa tahu lo tahu. Pokoknya kalau sertifikatnya titar, Enggak juga Enggak sih juga? kok. Ya maksudnya ya lu dalam satu sekolah kan ada yang bego, ada yang pintar juga. Iya juga. Iya nggak sih? makanya ada yang master dari situ. Enggak juga. Enggak, aduh, kok lu tarik Bawa ke situ. terus gua itu bener Enggak, lu gua. jangan tarik ke situ. Gua Gua kan terus itu. Sekarang lu kan sempat punya pektok masalah ya. Pektok. Lu sekarang pakai apa Parani ya? Tapi ya. Ya sekarang kemarin buat anak gua aja boncengan kan. Kenapa pakai parani? Pektok lu kemana? Iya, pektok lu kemana? Nanya. Ini berat. Iya, kenapa sih? Jadi Kenapa nggak dipakai lagi? Nama dipakai enak padahal. Iya. Sekarang Gua orang tuh banyak- ada pektok. Gua tuh punya nih. Tapi anehnya tuh nggak ada di gua. Lah gimana? Kok sih? bisa? Tapi punya lu? Punya gua. Setahu gua masih punya gua. Pemahaman Karena gua. karena tidak ada efek nggak ada jual belinya, transaksi uang di situ tidak ada. Nggak ada. Tapi kan pemahaman orang suka beda kan. Iya. Pemahaman gua masih punya gua. Jadi barangnya nggak di lu, tapi masih punya lu. Iya. Tapi nggak di lu. nggak di gua. Jadi di mana? Gua titipin. Oh, ya mungkin karena ada titip itu kali. Mungkin. Ya, titip jual apa titip Titip taruh pakai. aja. Titip pakai. Gue tanya doang. Duh, gua salah. Serba salah. Siapa tahu kan kalau ada ini. Enggak, nanti gua beli lagi pektok. Enggak semua hal di dunia ini masalah uang kok. Nanti beli lagi enggak ada masalah. Yang penting ada yang ngomong masalah uang. Yang penting Siap. kita tuh selalu diberikan rezeki gitu Iya. kok. Rezeki bentuknya macam-macam. Bisa kesadaran. Lu tarik ke situ lagi. Oke, kita kembali ke Motoran. Oh, motoran deh. Oke. ini titar dulu. Soalnya titar boleh titar. Apa ya?
Jadi pokoknya kok lu kalau lihat testimoni orang gitu loh, kalau mau ke tempat itu tuh misalkan oke nggak, kalau ada kenalan lu pernah kesana lu boleh tanya gitu loh. Terus lu bisa nilai lah saat lu datang teh si calon terapis lu teh ngediagnosa lu punya badan gimana, nah keluhan lu apa, diagnosanya gimana. Kalau lu rasa meyakinkan lu boleh lanjut treatment. Iya benar. Kan selama kita belum dipegang badannya kan kita boleh kayak gua nggak yakin bisa DP dulu gitu. Tapi kan nggak enak ya. Maksudnya lu udah duduk di ruangan atau gitu. Kan lu bisa ngomong misalkan yang bagian yang lu takut nggak usah di-adjust, itu hak lu. Benar. Oh iya sih. Misalkan sorry, saya nggak percaya. lu nggak yakin. Saya tiba-tiba nggak yakin. Iya kan, branding di sosial media kadang beda kan. Misalkan pas lu datang, lu nggak yakin nih, ya lu bilang aja masalah lu apa kayak kaki, lu jangan bilang masalah utama lu kan bisa. Kalau lu nggak yakin gitu. Betul. Oke. Lalu kenapa kalau yang lain itu kan banyaknya kontennya ASMR-nya, sedangkan kalau lu menurut gua ASMR-nya minim, lebih baiknya dilawak. Kenapa nggak jadi pelawak aja? Gitu? Enggak soalnya. Dia lagi. Kalau ASMR mah bunyi tulang gitu-gitu aja. Tapi yang nonton baik banget, weh. Gini kok, jadi gua tuh treatment di gua nih bukan buat nyari bunyi, tapi nyari sembuh. Keren. Beneran. Keren. Bunyi itu dia tuh cuman bonus doang. Lu pelajaran pertama gua di sekolah nih ya. Siapa yang di sini nyari bunyi katanya, yang mau belajar bunyiin orang? Kalau lu cuman mau nyari bunyi, lu silahkan keluar. Ya, gua keluar langsung dong. Karena sekolahnya bukan buat nyari bunyi gitu loh kok. Buat sembuh. Iya. Betul. Cuman dengan teknik ini bisa keluar bunyi itu doang. Itu kan bonus doang. Oke. Kenapa lu memilih jalurnya lebih ke banyak ngelawaknya? Apa karena bukan ngelawak. Jadi sebenarnya setiap customer tuh, gua nggak tahu ya, orang tuh aneh-aneh kok. Jadi parah banget. Bukan aneh maksud gue. Kayak gini unik. Iya loh. Unik. Maksudnya enggak. Ini nanti di-cut. Salah pemilihan. Maksud gua pegawai gua aneh-aneh. Oh iya pegawai lu ya. Yang bantuin gua. Iya. Seleksi pegawai itu gimana sih? Kok bisa Bukan aneh? customer. Bukan customer ya. Bukan. Yang aneh adalah pegawai lu ya. Pegawai gua. Oke. Selamat kok. Maksud gue gini kok, aneh itu dalam artian gini, kita kan hidup kan kita aja, kita nggak tahu cerita orang kan. Kadang ada orang datang, dia tuh punya ceritanya sendiri gitu loh. Dan bagi gue itu yang menarik untuk diangkat, pengalamannya dia, pola pikirnya dia, dan cara ngobrolnya dia gitu. Dan itu yang nggak secara nggak sengaja tuh itu lucu gitu loh. Iya. Karena lu tuh nggak cuman masuk pijet beres gitu ya. Iya. Jadi lu bercengkrama. Ada kok yang dulu ya, zaman dulu, gua nggak tahu ini kenapa, maksudnya dulu masih kurang jam terbang lah. Gua nggak tahu ini kenapa dia cuma curhat sembuh. Keren. Gimana? Dia kayak psikiater aja. Iya asli dah. Gimana sih? Kalau Korangga sendiri pernah ke ini? Korangga pernah nyobain ke W dulu ya? Pernah. Barengan kita ya? Barengan kebetulan nih ya. Nggak, gimana? Orang datang. Lu nggak tahu gimana nge-treatnya. Iya, gua nggak tahu nih lu sakit apa gitu, diagnosa apa, gua nggak ngerti, dan dia pun menjelaskannya nggak rinci, dia pun nggak bisa menjelaskannya. Pokoknya dia bilang badannya nggak enak. Gue tanya kenapa, gue tanya lagi kenapa. Akhirnya dia cerita, iya suami saya kemarin baru meninggal gini. Terus pas pulang dia langsung senyum. Datang lagi gimana, badan enakan bu? Enak kata dia gue. Karena kadang ada yang buka aja sih. Lu kayaknya juga bisa buka jasa curhat deh. Enggak, gue lebih ke cek kodam sih. Lu lihat nggak bang? Enggak. Lu kan makanya kan lu aja bilang kan temen lu pegang aja sembuh. Siapa tahu lu. Enggak, maksud gue kan dari cerita itu tuh, itu yang gue angkat gitu loh kok dari konten tuh, karena yang bagi gue itu keunikan orang yang datang ke tempat lu teh cerita-ceritanya ya. Setiap orang tuh punya ceritanya sendiri gitu. Tapi lu udah pernah nyobain megang batu celupin kain? Nggak bisa. Belum. Jadi ponari sweat. Ponari sweat. Kenapa yang datang ke lu tuh semua bisa jadi artis deh?
Bukan jadi aktor. Salah mengatakan kenapa datang ke. Gue juga mau kalau di itu. Apakah itu kebetulan? Apakah lu sengaja memilih segmennya itu? Enggak juga. Karena menurut gue peningkatan lu tuh pesat banget secara sosmed. Enggak juga sih, kok nggak tahu ya. Gue tiba-tiba dihubungin. Sama siapa yang pertama kali hubungin? Boris. Enggak, Boris mah udah tengah-tengah. Pertama kali ngehubungin gua Cherry Bell. Cherry Bell, segerombolan tuh. Iya. Serius? Semuanya dari ketak tuh. Iya. Keren. Enggak semua sih, si Kesha enggak ya. Siapa dari antar Cherry Bell yang menurut lu paling cantik? Angel lah. Kalau lu jangan gua jawab lagi. Lancar banget jawabnya. Bentar, gue cari dulu. Lanjut. Oke, ada dari Iya, Cherry Bell terus itu. siapa? tiba-tiba dihubungin yang ini nih kok. Gua nggak maksud tapi emang lu cakep. Mana namanya juga anugerah tuh. Yang ini. Iya. Udah menikah belum? Udah punya anak gede loh. Gue juga. Betul. Jadi apa? Gue tiba-tiba dihubungin kok. Oh, Ya padahal mungkin dia saat mereka itu- kan temenan-temenan juga kali. Emang mereka orang Bandung? Enggak juga. Padahal lu standby di Bandung waktu itu kan? Iya. Jauh juga ya? Dulu pertama kali siapa ya? Pak Ridwan Kamil. Itu dia yang hubungin gua. Gue lagi apa gitu? Enggak DM kan. Minta ajudannya chatting. Oh, chatting, kamu lagi apa? Iya, enggak. Udah makan belum? Ini dipanggil Bapak katanya. Mau Bapak? video. Pak. Oh iya, Bapak. Dipanggil Bapak mau pijit katanya. Oh, ini bener nggak? Pak, ini bener nggak lu ajudannya? Pas Masih bikin selfie bareng gitu. pas ini ya bener. Oh, iya? Ternyata Pak Ridwan DM juga. Oh, terus lu Jadi nggak baca? DM, tapi ya enggak, gua nggak baca. Ridwan Kamil DM. Nggak dia baca loh. Gua belum baca apa terus. Pak Ridwan nggak gitu. Saya baca Tapi asisten pada Bapak ini dulu. masih ini ya, review mobil-mobil masih. Itu Ridwan Remin. Enggak, Ridwan. Ada lagi dong. Ridwan nih. Dari situlah mulai berkembang nih dari Pak RK, terus Cherry Bell, nama Densu. Densu. Kok Densu juga gitu. Dia Ini masih jualan ayam. bukan itu Bensu. Bensu. Itu Bensu. Densu. Sini aja ngobrol lu berdua deh kalau. Saya ke depan dulu ya. Motoran kok, motoran. Motoran ya. Langsung motor. Densu nih, Densu. Densu kontak lu. Kontak Lalu gua. baca juga DM-nya. Gua baca. tapi Terus nggak lalu balas. ini bohong nih kata gua, ini nggak mungkin Densu nih, bohong nggak mungkin Densu hubungin gua. Gua Nah. pikir kan dia telepon. Woi, bener gak nih suara gua? Iya kata gua, iya. Gimana kok? Iya gua mau treatment, katanya kapan lu bisa ke Jakarta? Tadi dia normal pun emang nyolot ya. Kayak emang sombong ya suaranya juga ya. Pak Basket Iya sombong gitu kok, ngobrol gitu. Nih suara gua bener nggak katanya? Iya sih bener suara lu. Kata gua. Itu lu bener-bener out of nowhere. Dia Iya, kontak lu. heeh. Ternyata dia dapat dari siapa gitu kontak gua. Kalau nggak salah gue lupa ingat, cuman kalau nggak salah dari siapa gitu. Baru dari situ berkembang ya sampai stand up komedian sampai sekarang. Keren lu weh. Tapi kenapa sampai sekarang lu masih lu kan di Bandung nih. Sedangkan kan kalau misalnya lu lagi treatment artis-artis itu kan paling Jakarta. Dan dari artis-artis yang itu kan pasti banyak tuh temen-temennya atau ini di Jakarta gitu. Lu emang belum kah buka di Jakarta atau Belum kok, masih Kenapa? terkendala tempat. Lu ada tempat nggak? Ada lantai 2 gua. Gudang sih tapi bisa lah. Bisa lah kita renov ya. Bisa. Oh jadi tergendalanya tempat. Iyalah kok, maksudnya terus terapis juga kan. Gue nggak bisa ngajarin orang sebulan 2 bulan terus gue punya simpen di rekomendasi Jakarta. terapis. Nomor Siska, Anissa, parah. itu juga Pak. Istri gue orang Subang kok. Istri gue orang Subang. Iya. Istri gue baik-baik aja perasaan. Emang gue bilang apa? Iya, ada. Nggak ada yang baik. Oke. Nggak ada. Tapi kalau untuk mau buka cabang dia repot sih. Kayak sama kayak lu buka bengkel di mana-mana kali ya. Lu kan butuh utamanya core di mekanik kan. Iya. Jadi Tapi lu sebenarnya udah bisa ngajarin kan? bisa, ada 2 asisten gue sekarang. Ada yang perempuan yang baru bisa. kan? Oh itu asisten lu? Lu yang ngajarin Gue dua-duanya? yang ngajarin. Dan mereka udah bisa adjustment orang dan orangnya sembuh balik lagi. Oh iya?
Maksudnya balik lagi tuh dengan keluhan baru ya? Ya itu dia maksudnya gue. Kalau orang gini. Kalau orang rumah sakit Gimana sih? kalau sembuh dia nggak balik lagi. Iya. Balik lagi dengan keluhan baru. Oh, jadi Maksudnya berarti kayak dipindah. dia udah sembuh nih. Dia biasa ketelor sih kok kalau nggak. orang Main pasti dia pecahin hitam. Jadi misalkan dia pertama leher nih. Nah, Udah kan pulang. Ternyata 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian datang lagi, ditanya dong, lu kenapa lagi? Oh gua tangan gitu loh. Lehernya gimana sembuh gitu. Jadi berlangganan lah. Ya. Dia ada prepaid, ada langganan gitu nggak sih setahun bisa berapa kali gitu? Ada kok, ada yang sering juga. Lu ada yang- paketnya? Enggak sih, belum jual paket. Gua jual paket tuh gua merasa apa ya kok? Takut merasa orang harus datang lagi atau? Enggak juga sih, gua merasa hutang aja buat. Oh iya. Aku Kan jadi gua hutang pekerjaan kan. Iya benar. Tapi Nggak enak. orang kalau misalnya pengen datang nih, pengen ke lu nih, boleh nggak sih kayak gua hari ini datang, terus seminggu lagi ya, gua kesana lagi deh. Ngapain? Iya. Senang. Kayak dia kan seneng nih dikeretak gitu. Kalau terlalu sering nggak saran sih kok gua. Oh malah nggak bagus. Kalau terlalu sering, lu punya tulang terlalu longgar, jadinya gampang cedera juga nanti. Oh. Terlalu sering itu berarti berapa baiknya? Rekomendasi misalnya misalnya gini nih, gua cedera sini, udah nih datang ke lu selesai. Tapi ya gua senang aja dipijat gitu. Gua mau datang. Kalau dipijit, lu pergi pijit aja. Kalau lu senang dipijit, jangan dikerekak. Oh. Jangan dibuat setting. Misalkan lu emang seneng pijit nih, lu udah pijit enak, nyelesain masalah deh di gua, udah di ban setting enak. Nah, kan tapi lu seneng dipijit ya lu pergi pijit aja. Lu Jangan ke lu tapi kan gitu. Ya nggak usah ke gua nggak apa-apa maksudnya. Karena kan biasanya gini kok, kalau yang ke gua tuh yang ada masalah. Iya. Kalau nggak pun, misalkan lu datang ke tempat gua, kok ada masalah apa? Lu bilang nggak ada masalah, treatmentnya udah beres berarti. Misalnya gue cuma pengen dikeretak aja weh. Ya itu nggak. Bagi gue pribadi, gue bingung kok ngerjainnya apa. Kan gue bukan cari bunyi, paham nggak? Kalau cuman keretak doang, quick adjustment, bukan nggak gue kerjain. Oh, Kalau pikirnya ngerti nggak kayak? Gua nangkap. Oke lah. Iya. Jadi kalau nggak baik. Kalau nggak ada apa-apa, Nggak ya usah udah lah. nggak usah lah gitu. Ya udah, kalaupun memang oke, menurut lu berapa lama sekali yang lu rekomendasikan? 6 bulan lah, 4 sampai 6 bulan. Oh lama juga ya. Ya, kayak ganti oli. Oke. Kalau nggak ada biasa kok, kalau orang udah ban setting nih masalahnya udah beres. Misalkan masalah neck udah beres, dipijit juga. Misalkan baru 1 bulan dipijit ya nggak kerasa impactnya. Oh iya. Oke. Jadi kayak gue ngapain gitu kayak Ya, habis ya. beres treatment tuh nggak kerasa apa-apa. Oke. Gitu. Kalau gitu sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih penting nih. Mobil. Motor. Motor apa? Lu memang pecinta motor dari dulu atau lu cuman baru-baru aja menikmati motor? Kalau Dari baru-baru paling gue mending close aja. Iya, udahan aja nyampe sini aja gitu. Ngapain gitu. Atau kita lanjutin ngomongin gitar aja. Iya. Lebih seru kayaknya. Dari dulu kok. Dulunya kapan nih? Dari SMA kelas 1. Kelas 1 lah. Tahun SMA berapa kelas tuh 1 tahun berarti? berapa? 2010. 2010 9-10 lah. 2009. Oh, lu nggak sempet naik kali ya? Enggak, enak aja. Ya, Lu masih muda. dua kali tadi 2009 2010. Kan enggak kan Juli sampai Juli kan 2009. Oh, iya. Betul. Oh, berarti kalau lu SMP apa SMA? SMA. SMA 2010. Gua SMA Masih muda gua. Berarti kita baru 7. Berarti lu 8 tahun sama lu. Berarti lu nembak ya? 6. Enggak lah. Betul 31. Nah, kalau Oh iya nembak lah dulu masih mah. Berarti lu 31 ya? 31 sekarang. Udah berbahaya. Ya. Apa motor pertama lu dan kenapa lu suka sama motor? Suzuki Smash kok 2003. Legend, bro. 6994 yo. Plat Ini nomornya? plat nomornya. Warna biru. 6994. Enggak ada. Udah nggak ada. Kopling. Enggak. Suzuki Ada Smash. kopling. Ada Smash GT ya? Oh enggak, Smash apa Shogun. ya? Shogun Shogun SP. SP. Shogun SP. Iya benar-benar. Smash nggak ada yang kopling. Kenapa lu dulu memutuskan untuk motoran? Apakah emang Karena nggak kebeli mobil aja. Dikasihnya motor sama bokap. Kan. Oke lah, terima kasih Lu banyak. gitu juga gak sih? Gue juga gitu. Iyalah. Supra X. Iya. Tadi Kalau baru lu Supra X. mungkin kalau lu dari kecil dikasih mobil, lu mobil-mobilan gak sih? Enggak, gue dari SMA bawa mobil.
Tapi lu kenapa lu motoran? Karena di Bandung. Karena gue juga nggak mau juga di Bandung kan naik mobil, Iya, naik motor macet sih. kemana-mana. Dan gue emang nggak terlalu suka naik mobil. Suka sih. Oke lah. Motoran tuh dari dulu motoran ya karena dikasih motor kok. Terus gua nggak ngalamin, masa itu gua nggak ngalamin bareng anak-anak mobil, gua nggak ngalamin gitu loh. Jadi Ya kan lu main motor emang. iya, jadi makanya kenapa gua suka motor. Iya, karena kan lu punyanya motor. Iya, udah. Jadi gue gitu. Betul. Terus habis dari Suzuki Smash, naik lagi. Suzuki Smash, Suzuki SP. enggak, Ninja SS 2007. Kuning. Kips yang pertama, Kuning. warna biru. Wah, menyesal dong dijual kan. Menyesal sekali sekarang Iya, mahal. sekarang 30-40 ya. Asli, Kips yang pertama tuh kok. Jadi kan dari 2006 kan masih Kiss tuh. Ini Gila dong. Oh, 2006 udah Kips tapi RR. iya. Semua. Lah masih Kisah seputar selebritis. Wah. Yang tahu tua berarti. Yang tahu sudah punya anak. Iya. Saya tahu. Oke. Habis dari SS, Kips pertama. Dari SS gua jual, beli NMAX 2000 14. 2000. Yang pertama 2014, gua beli 2016. 16. Oh 2016. Yang merah marun. Oke. Yang udah. Bukan, yang sebelumnya yang pertama. Nggak tahu deh. Lupa gua. Baru habis itu lu ke CRF nih. Enggak, dari situ gua jual Ninja, bukan, gua Queen. Bentar, Jack. lu bisa bentar dulu nggak? Kan jadi beribet ini. Dari NMAX merah gua jual, beli Ninja RR 2011 merah. Terus waktu itu mesinnya ngegeter, gua beli lagi Ninja 2009 marun. Ninja RR. Jatuh. Udah gitu ganti lagi. Ini masih dilanjutin terus. Masih. By the way itu itu Ninja RR apa handphone? Sekitar. Enggak, Ninja RR itu trouble geter ya. kok, ya trouble lah. Ninja Marun 2009 jatuh. Akhirnya sempat nggak punya motor dulu 2 tahun apa? Oh, enggak, pas jual NMAX tuh gue beli Mio M3 Oh, Mia. era 2018 kalau nggak salah. Mio M3 Tapi itu lebih ke motor harian. kaki berarti ya? Iya, yang M3 itu motor kaki. Jadi pas jatuh gue pakai Mio terus. Oke. Motor kaki itu apa sih? Motor kaki itu motor yang buat Sehari-hari lah. transportasi lah. Bukan motor hobi ya. Iya. Terus dari situ Mio M3 gue pakai Mio M3 2 tahun. Akhirnya gue beli lagi BMW M3. nggak mobil. Indosat M3. Gue beli lagi. Ini burung dara. Oh ini NMAX lagi kok. Iya. Apaan sih? 2000, Apa sih? 2018 hitam. Mending lu keren seperti gue nih, sakit paha gue. Kelamaan. Tarik. Banyak ya motor gue ya. Banyak. Dari situ enggak, sebenarnya satu terus, cuman gue ganti-ganti. Tapi kan upgrade terus. Nggak pernah banyak gitu. Terus enggak, dulu gue pikir NMAX tuh belum zaman bore up kok. 2016 tuh iya. belum zaman bore up kan. Jadi pas gue ganti NMAX lagi, baru gue bore up. Oh, di bore up. Barulah gue modif-modif tuh yang hitam tuh 2018. baru. Masih sampai sekarang udah jual. Udah dijual karena gue capek juga kan ngisi oli setiap 1.500. Gue pikir bore up dulu. Akhirnya Udah. gue jual. Udah nggak punya motor, beli lagi Mio 2004 biru bendera yang non step. Nggak ngikutin. Oh, Biru bendera. Iya, bukan telur asin ya. Bukan, sebelumnya yang 2004. Udah gitu gue pakai sehari-hari. Akhirnya gue kan kerja ini kan, jadi gue kemana-mana harus naik mobil, jadi nggak pernah dipakai. Suatu hari ditawar sama pasien, sama customer gue. Pasien ungu. Pasya. Oh, CRF ini. Bukan, masih Mio biru. Oh, jauh ya ini ya, jauh ya. Panjang Iya loh. panjang loh. Nunggu kapan sampai CRF? Oh, ini mau disingkat aja. Akhirnya gue beli CRF. Oh, gitu. Ya. Iya. Kalau King yang kemana gimana King? King belum laku, masih ada di Panca. Oh, masih Panca ada. Garage. Asik. Panca. Panca Garas. Om Irwan Itu Jakarta. King emang lu beli karena doyan apa? Gue pikir gue doyan. Oh, sama. Gue juga beli 2 tak, gue pikir doyan. Gue pikir. Ternyata enggak.
Tapi kan lu pemakai dua tak juga. Iya, asik sih. Cuman Ini menurut King nggak bagus sih? bagus. King gue bagus lagi. Kok silver 2001. Anjir. Oh, Itu hitungannya jarang. apa? Rare, mahal Lumayan atau apa? rare lah. Lumayan rare. Yang Jadi- rare tuh kan silver, emas. Oh, laku Yang- berapa kalau misalkan emang zaman-zaman sekarang kira-kira? Zaman-zaman sekarang sih gue jawab belum laku sebenarnya. Iya, makanya berapa? Siapa tahu setelah ada nonton ini semakin ada yang beli gitu. Iya, Ninja gue lagi dijual tuh sih. Ninja King gue lagi dijual. Ada di Panca, lu lihat barangnya. Yang mau mulus lah lumayan. Berapa bukannya? Kalau udah Bukan ngomong mulus aja nggak usah 25 lumayan. murah. Murah 25. 25. Gua udah gocap. Gua Kembalian dong kalau gocap. 25, iya. Lumayan. Kembalian 25. Kenapa taruh di Panca Jakarta? Dia di Panca di Jakarta. Kenapa nggak Jadi di lu nggak diurus. Oh, kalau jadi Terakhir, kalau lu lagi ke maksudnya- Jakarta pakai motor itu enggak juga. Enggak juga, di Jakarta gue jarang nggak pernah motoran. Kan ke Jakarta gue praktek. Kita salah tamu. Yang ini nggak Belum lah, belum motoran. Ya udahlah kita ngomongin Iya. Titar aja lah. Tapi gue setuju sih, maksudnya dengan pekerjaan sosial dia itu, seorang dokter atau Sosial. Bukan dokter kok gue. Iya enggak, salah kayak lu maksud gue nanti. pekerjaan yang kayak dokter atau pekerjaan yang perawat atau yang berhubungan dengan kesehatan tuh jarang punya free time. Iya, minggu gue harus buka kok. Jadi Oh, nggak iya. nonton Doraemon dong pagi-pagi. Enggak. Hatori. Enggak, udah nggak ada itu. WWF. Boxing nggak bisa, boxing jam 11. Iya. Berarti lu Iya, udah. minggu pun gawe. Jadi Iya, lu minggu liburnya hari kerja. Senin ini dan Selasa. ini Selasa. Itu memang ada dari sananya tuh disuruh Senin Selasa. Ya harus Senin dan Selasa gitu. Enggak, ini beneran apa enggak nih? Beneran apa Enggak enggak? kan Senin Selasa orang banyak baru mulai proyek gitu Iya, atau lebih kerja nyantai kan. ya. Jadi ya Lah emang lu buka praktek jam? 10. siang jam 12 sampai jam setengah Lah ya 7. berarti paginya bisa dong mori-mori Iya, mah. harusnya nggak ada alasan. Iya, nggak ada makanya alasan. baru sekarang bisa mori-mori lagi kok. Oh, tapi Baru sekarang emang bisa. lu buka dari dulu jam 12 benernya? Iya. Sekarang Ya sebenarnya dari dulu bisa dong. Iya. enggak dulu kan. Hanya lu memilih untuk tidak dong. Dulu kan nggak ada motornya kan gue. Oh, masalahnya. Roll dong. Emang sekarang pakai motor apa? Ini Oh, pakai motor apa? Seref 250L. Keren. L. Bukan rally ya? Bukan. Ini tawarin pasien juga. Leli. Leli. Lely. Leli. Ditawarin customer kan nih, passion juga. Enggak. Gue cari ini. Oh, lu cari. Jadi dari dulu gue pengen KLX 250 sebetulnya. Oke. Nah, Pengen motor supermoto lah kok. Oke. di tracker, Kan di yang tracker. paling affordable kan CRF sebenarnya kan. Di tracker sih. Di tracker dong. Yang 250. Iya. Nah, Iya, dijual juga boleh. CRF dulu. Karena gue pikir nggak kebeli tuh CRF karena CRF lebih mahal harganya. Atau WR. Jadi dulu gue pengennya KLX. Iya, lu pengennya kan KLX 250. Tracker. Di Terus tracker. kemarin ada yang murah. Jadi gue belinya CRF. Oh, karena murahnya itu. Oh, Iya, maksudnya karena gitu. Iya, gue belum selesai cerita udah lu potong. Yes. Gua ini soalnya menggebu-gebu gua. Gua pengen tahu. Tapi lu oke, maksudnya menikmati pakai supermotor setelah sebelumnya kan Matic Sport, Matic Sport King. Ya, lebih oke lah, lebih cocok dengan gaya riding gue. Oh iya, begajulan ya, bisa begajulan gitu ya? Enggak. Padahal iya loh. Enggak kok, Pakai lebih. supermoto tuh bisa Iya loh. bandel sih. Bohong. Iya, soalnya kan motor yang diginiin kan. Iya. Gue nggak bisa Iya, gini iya. soalnya. Sama, gua juga nggak bisa. Jadi lu menikmati ya pakai supermoto ya? Oke lah. Oke. Lebih cocok gitu kayaknya. Habis ini naik rally. Ya semoga. Ngapain naik rally? Gue lagi Naik. pengen adventure loh, yang motor-motor onta gitu. Oh iya, temen gue jual CF Moto 450 Iya, MT. mau nggak? Baru kilometer 11.000 ya. Masih. Itu bisa tukar sama CRF nggak? Kalau bisa gue CRF lu pikir kilometer berapa? 13.000 Aduh, agak berat ya. CRF tahun berapa lagi? 2013. Aduh. Tapi jarang kok. Oh, ini tuh- tahun 2013 cuma masuk 24 unit. Iya, berarti dia special edition dong ya? Iya. Nggak tahu. Enggak special edition. Karena kan setahu gue CRF 2 mulai Limited. baru keluar sekarang. Itu Dia makanya. baru. Nih, dia dulu. Dia CBU. Dia CBU dulu. Yang lama. Ya sampai sekarang pun masih CBU kan? Thailand. Dan gitu? Thailand juga. Thailand juga. Orang sama kayak gue. Lihat motor doang. Ngerti apa. Sama, bener. Kita Doyan ridingnya ya? Iya, Lo emang doyan ridingnya ya? Iya. Tapi lu udah pernah nyobain CF Moto itu? Belum. Wadah. Nah, kapan ke Jakarta ya? Gue minggu ini ke Jakarta. Mau dijual. sih. Iya, mau dijual. Kalau oke, kalau nemu harganya pas mau dijual tuh.
Udah lumayan lah modifannya ada. Iya, ada. Cukup lah. Pengeluaran lagi masalahnya ini tuh kok. Loh, Nanti deh kita pikirin. Sekarang asisten 2. Iya kan? Tempat baru pindah. Tempat baru pindah. Ya kan keluar uang kemarin pas tempat pindah. Ketutup dong. Sekarang sekali ngerjain bisa 3. Bisa 1. Enggak gitu. Nah. Iya kan? Pada kenyataannya itu mengeluarkan uang lagi kok. Jangan dulu. Tapi boleh cobain boleh. Kapan ke Jakarta mau riding hari Minggu? Oke, pakai aja. Lo kalau ke Jakarta weekend? Enggak juga tentu ya. Iya, biasa Rabu sampai Minggu sih. Oh, Rabu sampai Minggu. Karena kan Senin Selasa libur. Oh, biasa Rabu sampai Minggu. Ngapain buka di Bandung kalau gitu? Bukain Jakarta. Kan dia Rabu sampai Minggu Jakarta. Iya. Nanti ya Kan kita cari ada tempatnya. si Chris yang buka di Bandung. Chris apa? Chris asisten gua. Oh, Chris Biantoro. iya. Keren Chris. Gitu. Berarti Gua lagi Coldplay. seneng adventure kok. Kayaknya mulai Iya, itu tua ada. deh gua. Bangke. Iya nggak sih? Mau kita beda jauh lagi. Ya sekarang sih saya sudah mulai merasakan ya. Kemarin baru beli motor Anta kan. Iya. Itu tuh udah mulai tua lagi. Ya, itu menyenangkan. Gimana? Udah mulai tua itu tuh. Shit, man. Bener lu nggak bisa pungkiri. Iya, betul. Jadi Sudah kapan cari ke yang Jakarta nyaman. kita cari ya? Kita cari Boleh. ke pedagang-pedagang motor second ya. Jangan beli langsung beli lu gimana? Cobain dulu. Enggak, gue masih ada racun kok di rumah, ada X-Max juga. Jadi Juga. ternyata istri gue keracunin juga. Tapi nggak apa-apa dia. Nggak apa-apa, maksudnya motoran. Oh, maksudnya jadi Motornya keracunan? Enggak gitu. pakai bensin oplosan. Au. Gue sih selalu isi pertama ya kok. Saya nggak ikut kalau Saya yang ini. selalu isi turbo. Tapi Oh, kayaknya turbo mah nggak masalah. Ya mungkin isinya pertama juga. Iya benar. udah beres belum ngomongin pertama sih. Kan mungkin dugaan. Jadi Bini lu? Jadi doyan? kan gue punya CRF nih, anak gue pengen dibonceng dong, dibonceng CRF kan gini Iya. kan. Akhirnya gue dapet visa kok. Lu beli X-Max. Jepang. Iya, lu Lah, banyak tuh duitnya tadi. ya kan. Tadi katanya ngeluarin duit. Max kan 40-40 lah ya. Enggak, kan abis beli motor kan. Duit ada, tapi kan udah abis jadi motor itu. Iya, make sense. Jadi nanti lah masih banyak pengeluaran deh CF motor nanti deh. Oh, berarti ini X-Max kondisinya baru masih Masih grass. baru. Enak. Enak. Naikin 300. Nah itu kan udah racun lagi. Enggak, beneran. Beneran. Ya Pak, Pak. Ya kan? Ke 300 enak banget. Wah. Di mana ini di Yong? Iya. Pakai TDR kitnya aja. TDR ya? Boleh nanti. Max. X-Max. Oh, ini kan ngomong X. Iya, Ini kan X-Max. ngomongin Max. X-Max. Belum beres kalau di modifnya. Oh, ini lagi modif juga lo. Nah, udah naikin 300 bener. Ya nanti deh. Ya. Top. Itu tuh butuh pengorbanan kok modif-modif gitu Betul. tuh. Koyong, X-Max tolong ada koyong. habisnya lagi. Koyong Jaya tolong dibantu. Stanley. Stanley tolong dibantu. Mau jadi 300 pakai TDR full kit. Iya. Oh, di sini ya? Iya itu kan Ini Stanley di sini. Iya. Ya, tolong lah ya. Tolong dibantu. Oke lah, kalau begitu. Ini kayaknya kalau kita makin lama makin melar. Kita gimana kalau balik lagi ke kita? Terima kasih pada Bapak YCW. Ya. Semoga lancar terus. Sebelum beres gue pengen tahu dong harapan lo atau proyek lo ke depan di bidang motoran dan di bidang sekitar lo. Motoran sih gue pengen punya motor yang proper kok. Maksudnya Jadi yang sekarang nggak proper, nggak bersyukur nggak gitu ya? modif Emangnya? proper. Gimana? Yang ganteng lah gitu. Yang sekarang jelek berarti? Sekarang standar. Bagus sih. Cuman kan standar gitu, nggak beda gitu. Pengen yang lu punya 250L aja udah beda loh. Iya. Oh ya? Sekarang yang punya bro. Nggak ada yang punya itu. Kan tadi bilang Gak sih cuma laku masuk itu 24. kayaknya. Laku di zaman itu belum rame motor-motor kayak Iya. gitu. No. Zaman sekarang mah. Banyak. Oke aja. Ya lo pengen Siap, punya siap. motor yang proper. Ya proper lah, modifnya proper, enak gitu. Dipakainya loh. enak, Dipakainya gitu ya. enak, performanya oke gitu. Itu sih harapan gue. Kalau di pekerjaan lu? Pekerjaan pengen buka cabang sih di Jakarta sih. Jakarta. Lu bakal Ya, stay di semoga. Jakarta, Bang? Enggak lah. Cuman kan kalau ada yang reguleran di Jakarta, terapisnya gue bisa pulang pagi dengan gampang gitu loh. Kan kalau sekarang gue pergi ke Jakarta, gue harus bawa kasur, bawa apa segala macam kan. Iya, Akomodasinya iya, ribet iya. lah. Tapi kalau ada tempat di sana yang emang ada terapis gue di sana, gue kan pagi bisa pergi naik bus, sore udah bisa pulang lagi. Misalkan ada
customer di Jakarta. PP udah gope. Kan kalau urgent kok. Jadi lu sekarang dalam Masa pertumbuhan. lagi dalam proses melatih lagi atau mempersiapkan atau udah sekarang dua Lagi aja dulu. nyari terapi sih kok. Nah, buat teman-teman Buat teman-teman yang pengen tertarik di bidang medis Yang serius. ini, yang serius, yang memang Alternatif ini kok. Alternatif Oh, ini ya, hitungan bukan medis. alternatif ya? Yes. alternatif. ya. Buat kalian yang pengen ada rasa untuk menyembuhkan atau Ya. rasa bersosial, Atau seneng ngelihat orang sembuh gitu kayak, ih makasih ya gitu, seneng Iya. gitu. Nah, boleh langsung kontak. Boleh. email ysw@gmail.com. Enggak ada. Bener-bener. Kok lu tahu sih email gue? Kita sering email-emailan. Email-emailan. Best regard. Rainer_Arsi_Motogaras. Enter. Ya, jadi kowe ini juga kalau misalnya ada yang bersedia dan Ya, siapa passionate tahu lah. Siapa tahu Siapa kita tahu. berjodoh. Ya. Oke lah, teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Sukses Thank terus. you. Nanti kita motoran Jakarta ya. Ya. Buat Sukses ini terus. sebagai bukti ya dia mau. Ya, boleh, Sama boleh. Pancagara, oh beda ya? Beda. Beda ya? Sukses terus Beda. Pancagaras. Ya. Irwan. Beda. Oh ya, Irwan. Pancagara sukses terus. Lu juga bond Siap. setter, Bond setting. bond setting Indonesia. Itu juga sukses terus. Ya. Siap. Thank you. Semoga makin banyak yang terinspirasi dan banyak menyembuhkan orang. Ya. Terima kasih. Terima kasih Udah nonton. teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di RC video berikutnya. Selain Alexander, Saya Rangga. Ya, weh. ya weh. Bye. Ciao.